Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1 SD Negeri 2 Rejoso yang Bu Guru sayangi. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu yang mendampingi putra-putrinya belajar di rumah dengan semangat dan tetap sabar. Baiklah, hari ini akan Bu Nuzul lanjutkan untuk pembelajaran tematik ya. Kali ini kita akan masuk ke tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. Ada 5 muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, dan PJOK. Sebelumnya, Bu Nuzul minta maaf. Sebenarnya pembelajaran itu setiap hari itu kan satu pembelajaran ya. Tapi karena Senin kita sudah masuk ke penilaian tengah semester 1 atau UTS, maka mau tidak mau kita harus menyelesaikan materi terlebih dahulu. Jadi di sini nanti saya akan memberikan rangkuman materi yang ada pada tema 2 subtema 1. Semoga rangkuman materi yang Bu Nuzul berikan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengajari putra-putrinya di rumah dan juga bisa mempermudah anak-anak dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin mengajak anak-anak semua berdoa agar apa yang kita pelajari mendapat pahala dari Allah dan juga mendapat kemudahan dalam memahami. Yuk, sekarang anak-anak duduk yang tegak. Kemudian kalau anak-anak berada di depan meja, yuk tangannya dilipat di atas meja yang rapi. Kemudian berdoa dengan khusyuk. Berdoa dengan khusyuk itu berdoa dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena kita minta pada Allah, jadi kita harus meminta dengan sungguh-sungguh agar doa kita dikabulkan. Siap ya nak ya? Oke, yuk berdoa. Mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, tadi sudah sholat subuh ya nak ya? Bagus, sudah sholat subuh, sudah mandi dan sudah sarapan ya. Oke, hebat, jempol 2 bagi anak-anak yang sudah sholat subuh, sudah mandi, sudah sarapan. Anak-anak hebat, Bu Guru beri jempol 2. Sip, dipertahankan ya. Bagi yang belum, yuk semangat untuk tertib sholatnya. Kemudian kalau pagi hari anak-anak mandi yang risik ya. Pagi-pagi harus mandi agar apa? Agar kuman, bakteri yang ada pada tubuh kita hilang dan badan kita segar. Kemudian sarapan agar kita siap untuk belajar. Sarapan, perutnya sudah diisi, maka nanti kita bisa mikir, iya kan? Semangat belajar. Tapi kalau belum sarapan,
perut kosong, lapar, jadi tidak semangat belajar ya. Oke, anak-anakku, yuk kita masuk ke muatan pembelajaran yang pertama, yaitu PKN. Nah, di buku anak-anak tema 2 ada pembelajaran PKN. Di situ kita akan belajar tentang aturan ketika bermain dan olahraga. Saat kita bermain dan berolahraga bersama teman-teman kita juga mempunyai aturan yang harus kita patuhi. Mengapa kita harus mematuhi aturan? Agar olahraga dan permainan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita tidak patuh, nanti bisa ribut, kemudian menimbulkan masalah, dan juga menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Nah, anak-anakku yang hebat, aturan dalam bermain itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah berbaris rapi sebelum olahraga. Lalu yang kedua ada tidak boleh berlaku kasar pada teman. Dengan teman harus sayang ya, kita tidak boleh kasar. Kalau kasar nanti kita bisa menyakiti teman kita. Yuk, Bu Guru besarkan agar lebih terlihat. Oke anak-anak, yang pertama tadi Bapak ya, berbaris rapi sebelum berolahraga. Yang kedua, tidak boleh berlaku kasar pada teman. Lalu yang ketiga, tidak boleh marah jika kalah. Hayo, siapa nih yang ketika bermain terus kalah, nangis? Tidak boleh ya nak ya. Kalau kita bermain itu harus sportif. Sportif itu kalau kita menang kita tidak boleh sombong. Kalau kita kalah ya tidak boleh marah. Harus menerima kekalahan ataupun kemenangan kita. Justru bersikap sportif itu kalau misalkan kita bermain ya, kemudian kita kalah, ya kita memberi selamat kepada teman kita yang menang. Selamat ya, kamu sudah menang. Wah hebat, nanti ajari aku ya, biar aku juga bisa menang seperti kamu. Nah seperti itu, baru namanya anak hebat. Jadi nggak bermain kalah terus nangis, itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Anak-anak sekarang sudah kelas 1, sudah besar dan sudah harus bersikap dewasa. Lanjut yuk. Aturan main atau aturan saat berolahraga yang lain yaitu kita harus mengantri giliran, tidak boleh rebutan. Berbaris yang rapi seperti ini, antri. Nanti kalau sudah gilirannya pasti kita akan bisa melakukan. Contohnya ini, sedang melakukan lompat jauh, mereka antri satu-satu agar tertib. Lalu anak-anakku, aturan saat bermain yang selanjutnya yaitu menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Contohnya nih, ketika anak-anak bermain sepeda, anak-anak memakai helm, kemudian memakai sepatu, kemudian memakai alas yang dipasang di lutut ataupun di siku, agar ketika kita jatuh kita tidak terluka. Itu adalah
gunanya menggunakan perlengkapan keselamatan. Nah, itu anak-anak aturan dalam bermain dan berolahraga. Selanjutnya, kita masuk ke bahasa Indonesia. Kita akan bermain atau mengenal macam-macam olahraga. Nah, olahraga yang anak-anak kenal itu banyak sekali ya. Kita coba yuk lihat dari yang pertama ini, olahraga apa namanya? JALANKAKI, jalan kaki. Iya. Bu Guru besarkan agar terlihat. Nah, ini anak-anakku yang hebat. Yang pertama adalah jalan kaki. Lalu ada lompat tali. Ini ya, LOMPATTALI. Lalu ada ular naga. Biasanya dilakukan oleh berkelompok. Ada yang menjadi penjaga, ada yang menjadi ularnya. Nanti kalau lagunya sudah selesai, baru ditangkap. Yang ditangkap kemudian berdiri di belakang temannya yang jaga ini. Lagunya bisa nggak? Ular naga panjangnya bukan kepalang, berjalan-jalan selalu kian kemari. Terus nanti ada yang ditangkap ini, terakhir ditangkap. Kemudian berdiri di depan, berdiri di belakang penjaga. Ular naga panjangnya bukan kepalang, berjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang panjang itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Jadi yang paling belakang ditangkap, lalu berdiri di belakang penjaga. Gitu caranya. Yuk lanjut. Ada yang namanya lomba lari. Anak-anak pernah mengikuti lomba lari? Pernah ya? Nah, ada lomba lari. Biasanya dalam rangka memperingati 17-an kita ikut lomba lari. Ada garis start atau garis mulai, kemudian sampai di finish. Ada juga balap karung. Nah, menggunakan karung lalu melompat-lompat. Siapa yang cepat, siapa yang sampai di garis finish duluan, dia adalah pemenangnya. Lalu ada permainan tapak gunung. Tapak gunung itu engklek ya nak ya. Nah, itu adalah macam-macam permainan yang anak-anak ketahui. Ada juga, siapa yang tahu gambar seperti ini? Nah, ini adalah gambar bola, digunakan untuk sepak bola. Sepak bola itu juga olahraga ya nak ya. Ada juga bulu tangkis atau badminton. Biasanya menggunakan raket dan kok. Ada juga olahraga bersepeda. Nah, mana olahraga yang kalian sukai? Ada yang suka bersepeda? Atau ada yang suka bermain badminton atau bulu tangkis? Sepak bola? Mungkin ada yang suka bermain lompat tali? Atau bermain tapak gunung? Semua macam-macam olahraga itu baik ya dilakukan agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, kemudian anak-anak, kita juga akan belajar yang namanya permainan kasti.
Anak-anak, kasti itu satu kelompok terdiri dari 12 orang. Alat yang digunakan ada tongkat pemukul dan juga bola kasti. Anak-anak sudah pernah melihat bola kasti? Coba ya, kita akan melihat yang namanya bola kasti. Bu Guru akan perlihatkan pada anak-anak bentuk bola kasti. Nah, seperti ini nak, bola kasti. Warnanya hijau, kemudian kasar. Nah, ada tongkat pemukulnya juga seperti ini nak. Biar anak-anak juga tahu yang namanya bola kasti. Nah, seperti ini ya. Ini untuk permainan kasti. Tadi satu regu berapa kelompok ya? Oh, satu regu berapa kelompok? Bu Guru keliru. Satu kelompok terdiri dari 12 orang. Cara bermainnya, nah ada tim 1 dan ada tim 2. Ini misalkan yang berwarna oranye ya ini ya, ini mukul bola. Yang pakai kacamata ini melempar bola, dilemparkan ke sini. Kemudian nanti bolanya dipukul, der gitu. Nah, bola yang terlempar itu harus ditangkap. Nah, selama teman-teman ini yang warna oranye, yang memakai baju oranye ini menangkap bola, nah yang kuning ini lari dari pos 1 ke pos 2 seperti itu sampai kembali lagi ke sini. Gitu anak-anak cara bermainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam bahasa Indonesia kita juga akan mengenal yang namanya bunyi alam dan bunyi buatan. Anak-anak, bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita itu banyak sekali ya. Contohnya nih, ada bunyi angin, wus, wus, wus. Ada bunyi beduk, duk, duk, duk. Bunyi ombak, biur, biur, biur. Bunyi gitar, jreng, jreng, jreng. Bunyi bel sepeda, kring, kring, kring. Bunyi peluit ditiup, prit, prit, prit. Bunyi tepuk tangan, prok, prok, prok. Dan bunyi pintu diketuk, tok, tok, tok. Nah, kita akan coba yuk. Bunyi alam akan kita beri bintang berwarna kuning. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana yang termasuk bunyi alam? Yang berasal dari alam? Ada bunyi angin. Oke. Kita akan beri bunyi angin ini dengan bintang kuning karena dia termasuk bunyi alam. Apalagi nak? Bunyi ombak. Oke, ombak juga termasuk alam. Kita beri bintang berwarna kuning. Nah, selanjutnya bunyi buatan itu juga bermacam-macam. Contoh ya. Yuk, kita akan beri bunyi buatan dengan tanda bintang merah. Ya nak, yuk Bu Guru dibantu mana yang termasuk bunyi buatan. Ada beduk. Kemudian ada bunyi gitar. Bunyi bel sepeda. Ini juga termasuk bunyi buatan. Lalu bunyi peluit. Tepuk tangan. Lalu ada juga
bunyi pintu diketuk. Nah, anak-anak harus bisa membedakan ya, mana yang termasuk bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam contohnya angin, ombak, hujan, petir, burung berkicau, itu termasuk bunyi alam. Kalau bunyi buatan banyak ya, ada bunyi bel sepeda, gitar, beduk, tepuk tangan, peluit, pintu diketuk, dan sebagainya. Sudah paham ya nak ya? Oke, kita lanjutkan ke bagian matematika. Nah, matematika kita akan belajar berhitung. Anak-anak, kalau berhitung itu ya, misalkan ini, angka berapa ini? Angka 1 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, kita akan menulis 1 ditambah 4. Caranya yang gampang adalah anak-anak, Bu Guru ajari ya, perhatikan. 1 ditambah 4. Angka 1 silahkan ditaruh di mulut 1. Dan 4 itu di jari. Kemudian dilanjutkan. Tadi di mulut berapa? 1 dilanjutkan di jari 4 kan tadi, berarti 2, 3, 4, 5. Kita tulis dengan angka 5. Nah, seperti ini. Lalu 5 ditambah 2. 5 di mulut, 2 di jari. Tadi di mulut berapa? 5. Kemudian di jari 2 dilanjutkan. Habis 5, 6, 7. Jadi di sini ditulis angka 7. Ingat kalau angka 7 itu menulisnya seperti ini saja ya nak ya. Gitu. Tidak usah diberi setut, kalau seperti ini keliru. Jadi angka 7 cukup garis lurus, garis miring, lurus, miring, lurus, miring, seperti itu. Angka 7. Angka 1 penulisannya juga harus benar. 1. Ini kenapa Bu Guru nulisnya jadi miring-miring? 1, 2. Urutannya harus benar ya nak ya. 3, 4. 4 itu harus ditutup. Ininya tertutup ya nak ya. Jadi kalau ada angka 4 seperti ini, Bu Guru biasanya tidak mengajari seperti ini. Jadi angka 4 itu tertutup, seperti anak-anak membuat bendera. Kemudian 5. Ayo siapa yang masih terbalik itu angka 5-nya. Angka 5 itu menuliskannya itu ya nak, garis lurus, lengkung, diberi tutup. Seperti itu. Lurus, lengkung, diberi tutup. Seperti itu. Angka 5. Lalu ada 6. Kalau 6 gampang, tinggal membuat melungker. 7. Terus 8. Wah, 8 ini biasanya yang masih sering keliru. Bu Guru tulis agak besar ya. 8. Nah, caranya membuat lengkungan tuh seperti ini. Biasanya Bu Guru masih menemui ada yang menulis angka 8 tuh seperti ini. Ini keliru. Bukan menuliskan angka 0 ditumpuk seperti ini. Tidak boleh ya nak ya. Angka 8 harus benar. Jadi kita buat dari titik tengah dulu. Kita buat titik ya di tengah. Kemudian tarik ke bawah, ke atas, lengkungkan.
ke atas lagi ke sini ya. Ini angka 8. Yuk kita ulang yuk. Dari tengah lengkungkan ke bawah, baru dibawa ke atas, balik lagi ke bawah. Yang rapi. Lengkung tengah, ke atas, ke bawah lagi. Seperti itu angka 8. Dan Bapak Ibu tolong diperhatikan anak-anak ketika menulis ya. Setidaknya langkahnya itu harus benar. Lalu kalau 9 ya buat kepala dulu baru diberi payung. Kepala baru diberi payung. Bukan dari bawah ke atas seperti ini. Ini salah juga. Ya, akan Bu Guru ulangi. Kalau angka 9 seperti ini. Nah, lalu 10 sama 1 0. Nah, seperti itu nih anak-anak ya. Kita kembali lagi penjumlahan sampai kemana-mana ini. Nah, coba kita lihat kalau di sini ya. Ada anak berbaju kuning dan oranye. Berapa kuning dan berapa oranye kita tambahkan? Yang kuning dulu kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang oranye 1, 2, 3, 4. Jadi kita tuliskan di sini nak. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Menghitungnya seperti tadi, 5 di mulut, 4 di jari, terus dilanjutkan. Habis 5, 6, 7, 8, 9. Terus ini ada tongkat pemukul dan bola kasti. 3, 3. Kita tulis ya. 3, 3 sama dengan 6. Lalu topi dan sarung tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gampang ini. 4 ditambah 4. Tidak rapi. 8. Nah, seperti itu anak yang hebat. Penjumlahan ya. Oke, next kita menuju ke SPDP. Nah, kita akan belajar tari tepuk tangan. Yuk nonton yuk lagunya. Tari tepuk tangan. Ciptaannya Pak Kasur ya. Bertepuk tangan dahulu.
Iya, itu tadi lagu Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Anak-anak belajar nyanyi ya, itu gampang sekali liriknya. Jadi kalau Bu Nuzul tuliskan di sini lagu Tari Tepuk Tangan. Bertepuk tangan dahulu, kini derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Nah, seperti itu lagunya. Gampang ya nak ya. Nanti belajar menyanyikan Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Kemudian di SPDP anak-anak juga akan bermain simpai. Wow, apa itu simpai? Bu Guru tebalkan nih biar terlihat nih. Simpai, S-I-M-P-A-I, yaitu sebuah alat olahraga yang berbentuk lingkaran. Biasanya dibuat dari rotan, ada yang terbuat dari plastik. Biasanya kalau simpai itu diayunkan di pinggang ya nak ya, seperti ini. Tapi untuk menari, untuk diayunkan di kepala, kemudian diputar di atas kepala, itu juga bisa. Jadi selain digunakan untuk olahraga, simpai bisa digunakan juga untuk menari. Seperti ini gambarnya. Di sini ada ya di buku anak-anak tema 2. Namanya simpai. Dan yang terakhir adalah PJOK, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Anak-anak akan belajar tentang gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan dilakukan sebelum olahraga. Mengapa harus melakukan gerakan pemanasan? Melakukan gerakan pemanasan sebelum olahraga itu sangat penting agar otot kita tidak cedera. Jadi, tubuh kita akan siap melakukan olahraga. Jadi kalau olahraga tidak tiba-tiba kemudian lari gitu, boten gitu, tidak boleh. Jadi kita harus melakukan pemanasan dulu. Nah, contoh gerakan pemanasan seperti ini. Tangkupkan tangan di depan tubuh, kemudian dibuka ke samping, tangkupkan lagi, buka ke samping lagi. Kemudian ayunkan tangan ke atas kepala, kemudian diletakkan lagi ke bawah, membungkuk seperti itu. Ini namanya gerakan pemanasan. Ada juga yang seperti ini, biasanya dilakukan 8 kali hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Nanti anak-anak praktekkan bersama Bapak Ibu di rumah gerakan pemanasan. Ingat, gerakan pemanasan dilakukan agar ketika berolahraga otot kita tidak cedera. Nah, setelah melakukan pemanasan, anak-anak baru boleh berolahraga. Gerakan inti. Setelah itu, anak-anak bisa melakukan pendinginan. Gerakan pendinginan dilakukan agar otot kita lemas setelah melakukan olahraga. Seperti itu anak-anak ya yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang banyak ya. Kita belajar tentang aturan saat bermain. Kemudian kita belajar macam-macam olahraga. Kita juga belajar tentang olahraga kasti, belajar tentang bunyi alam dan bunyi buatan, belajar tentang menjumlahkan
makan, belajar tentang lagu tari tepuk tangan, kemudian simpai, dan juga gerakan pemanasan. Nah, itu anak-anak yang kita pelajari hari ini. Bu Guru pesan belajar ya nak ya, kita ngebut karena besok Senin sudah ulangan tengah semester. Anak-anak semangat belajar meskipun di rumah, dan Bapak Ibu tambah sabar ya dalam mendampingi putra-putrinya belajar. Semoga sehat, yang terpenting adalah itu. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah sabar mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, yang sudah berkorban waktu, ada yang pulang kerja sore bahkan malam, capek-capek masih harus mendampingi belajar, menyelesaikan tugas. Saya sangat salut dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu juga semangat untuk mendampingi putra-putri belajar di rumah. Kita semua mempunyai satu tujuan, yaitu anak-anak meskipun di rumah tetap harus mendapatkan ilmu. Seperti itu. Dan esensi pembelajaran yang ada di sekolah juga tetap bisa tersampaikan dengan baik. Dan saya juga mendoakan agar Bapak dan Ibu semuanya tetap diberi kesehatan, kelancaran dalam bekerja, dan juga keselamatan dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Nah, anak-anakku yang hebat, ingat ya pesan Bu Guru untuk rajin sholat, patuh pada orang tua ya nak ya. Bantu pekerjaan Bapak Ibu di rumah sebisanya. Anak-anak bisanya nyapu ya dibantu nyapu, bisa nyuci piring ya ayo dibantu nyuci piring, bisa jagain adik ya dijagain adiknya, seperti itu, dibantu. Pokoknya Bapak dan Ibu di rumah harus dibantu. Kemudian anak-anak jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Sering cuci tangan di air yang mengalir ya nak ya, pakai sabun ya atau hand sanitizer. Makan makanan yang bergizi, terutama makan sayur, buah, tidur yang cukup, kalau siang hari bubuk. Dan dikurangi bermain HP-nya ya nak ya. Gunakan HP untuk belajar saja. Agar apa? Agar mata kita juga tetap sehat. Oke anak-anak, seperti itu pembelajaran tematik hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.